singkat pertemuannya membahas mengenai bagaimana kita bisa pitching ya. Apa artinya pitching itu? Kita bisa mendapatkan modal dari joint venture atau venture capital gitu ya, atau VC itu untuk bisnis yang kita buat gitu ya. Kita akan belajar bagaimana kita membuat slide mengenai pitching dan ini akan berguna banget bagi Bapak Ibu yang ingin apa ya presentasi dari usaha Bapak Ibu kepada orang untuk pendanaan gitu ya. Karena apa? Kita harus punya dana dari orang lain supaya kita tuh perkembangannya itu pesat gitu. Bagaimana kalau bisnis tanpa pendanaan orang lain? Ya sebenarnya masih bisa jalan, tetapi pertama kita akan bisa kehilangan momentum. Apa tuh artinya momentum? Kesempatan untuk berkembang di saat yang tepat. Nah, jadi eh, setiap bisnis itu punya masa kemasan sendiri, punya golden time sendiri, dan apabila golden time itu tidak dimanfaatkan secara baik, apa yang terjadi? Kita akan ketinggalan gitu ya. Contoh, kalau misalnya dulu ada bisnis yang namanya operator pulsa. Jadi dulu memang ada bisnis membuka reseller bagi orang yang mau jualan pulsa. Tapi kalau bisnis itu baru sekarang kekumpul uangnya, lalu kita milik bisnis untuk penjualan pulsa, bagaimana? Kita akan ketinggalan sama bisnis yang lain dan itu nggak akan laku. Sehingga em, kita bisa lihat bahwa suatu bisnis itu punya momentum masing-masing. Nah, momentum ini yang dimanfaatkan suatu bisnis supaya menjadi besar dulu gitu ya, sebelum ketinggalan momentumnya. Membutuhkan dana besar untuk ekspansi. Ekspansi untuk mendapatkan exposure dari berbagai lapisan masyarakat. Artinya kita bisa ekspansi bisnis, jadi orang membutuhkan kita itu lebih dekat gitu ya. Pelayanannya lebih dekat kepada orang-orang lain. Coba bayangkan bisnis cuma ada satu tempat saja dan orang itu hanya apa ya namanya mengambil dari masyarakat sekitar. Oleh maka itu bisnis tersebut tidak akan eh, jalan dengan pesat gitu. Seharusnya kalau misalnya kita punya bisnis, kita perlu yang namanya em, mengekspansi dari bisnis tersebut. Nah, baik. Nah, kita kan sekarang belajar tentang mastering pitch gitu ya. Jadi buat mendapatkan seseorang yang mau invest ke ide bisnis kita harus mastering gitu. Jadi slide ini pada malam hari ini kita akan lebih menekankan kepada bagaimana kita itu bisa berkomunikasi dalam segi bisnis gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ada apa namanya, membaca suatu artikel bahwa yang namanya kita membeli suatu barang atau membeli bertransaksi sama orang lain itu karena kita sudah terbiasa nggak sih? Apakah kita karena kita sudah nyaman ke tempat itu, karena sudah terbentuk apa namanya ikatan emosional terhadap tempat itu, betul nggak, Bapak Ibu? Betul, Pak. Mempercayai, Pak. Betul, ya Hmm. mempercayai. Jadi kita mempercayai tempat itu, ya kalau misalnya kita mau beli ya di situ aja, kayak gitu kan ya. Nah, jadi di era yang sekarang ini, di era abad 21 ini, kepercayaan orang itu kepada suatu bisnis atau usaha itu sangat amat berpengaruh terhadap kebutuhan dari bisnis itu. Perkembangan bisnis bisa dari kepercayaan orang gitu ya. Bisa berkembang dari kepercayaan orang. Nah, ada juga nanti Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya
jaringan yang bagus, udah punya network yang bagus, nanti suatu saat Bapak Ibu akan eh, ditawarin sama orang. Tawarnya begini Bapak Ibu, Bu, Pak, mau nggak saya invest ke bisnis Bapak Ibu? Nah, jadi seolah-olah orang itu ingin menjadi bagian dari bisnis kita, dia invest lalu mendapatkan something dari bisnis kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang mempunyai running bisnis, menarik nggak kalau misalnya ada orang yang ingin invest ke bisnis kita? Ayo bisa di kolom chat, menarik nggak? Kira-kira menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya bisnis kayak kemarin misalnya bisnis laundry. Ternyata ada orang mau chip ini. Oke, saya kok tertarik ya sama bisnis laundrynya ini. Karena sistemnya laundrynya itu laundry bukan koin saja tapi laundry kris. Laundry untuk pembayarannya kris. Jadi nggak usah kita tungguin. Nah, seperti itu. Saya mau chip in gitu. Tertarik nggak kira-kira? Tergantung sikon Pak. Oke. Yang lainnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita ini ya hitung-hitungan dulu ya. Nah, Bapak Ibu yang nantinya punya bisnis, lalu nantinya Bapak Ibu itu apa ya namanya ya, berrelasi dengan orang itu nanti sampai ke tahap bahwa oke, saya punya uang, saya mau invest ke bisnis Anda, bisa nggak? Nah, seperti itu. Di satu sisi kita akan kaget dulu. Oke, kita kaget bahwa, wah kayaknya bisnisku belum siap nih, kayak gitu. Tapi kalau kita menjadi pemikir seorang entrepreneur sejati, kita harus melihat, wah ini adalah opportunity. Kita mendapatkan pendanaan dari luar. Untuk apa sih pendanaan dari luar? Tidak lain tidak bukan untuk mengembangkan bisnis. Sehingga orang tersebut juga mendapatkan keuntungan revenue dari pendanaan tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, em, pada waktu dapat pendanaan untuk bisnis Bapak Ibu, itu Bapak Ibu itu diminta untuk presentasi, gitu ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu itu ingin running bisnis, Bapak Ibu diminta untuk presentasi sekitar 10 sampai 15 menit biasanya pada investor. Coba terangin dong dengan bisnisnya. Gimana? Barangkali aku mau ikutan join. Nah, seperti itu. Nah, oleh maka itu kita harus tahu bahwa oh kalau misalnya seperti itu butuh yang namanya suatu ilmu mengenai em, mastering, mastering dari pitch itu sendiri. Apa artinya mastering pitch? Berarti kita mempunyai atau menguasai suatu em, pokok bahasan dari bisnisnya kita. Bagaimana kita bisa menarik orang untuk berinvestasi ke bisnis kita. Nah, itu kata-kata yang tepat bahwa memang kita ini membutuhkan uang dari uang orang lain untuk mengembangkan bisnis, gitu ya. Nah, ini sebelum saham apa namanya perusahaan itu punya saham lalu IPO, nah pastinya dia sudah ya apa ya namanya sebenarnya sama aja kalau saham itu apa perusahaan lalu landing di bursa efek berarti kan mengambil uang dari orang lain untuk memutarkan ke bisnisnya seperti itu. Sama aja kalau di sini kita biasanya kalau UMKM ya atau bisnis-bisnis yang masih kecil itu minta pendanaan dari luar itu biasanya beberapa orang, satu, dua, tiga orang yang ingin chip in ke kita, ingin masuk supaya bisnis itu bisa jalan seperti itu. Nah, ini kita harus tahu bahwa oh kita harus punya ilmu mengenai pitching itu sendiri. Nah, bagaimana cara menarik investor untuk memperhatikan bisnis kita? Nah, ini kita akan belajar pada hari ini. Menarik investor untuk tertarik sama bisnisnya kita. Nah,
Kita mulai dari cerita sukses Airbnb. Bapak Ibu, saya mau tanya, ada yang pernah pakai Airbnb nggak? Tolong chat di kolom komentar. Oh, ada yang bilang Shark Tank ya, betul. Salah satunya Shark Tank. Ada yang pernah mencoba Airbnb? Belum, belum Pak. Pernah. Oke, pernah. Belum, belum. Oke, ada yang belum, ada yang pernah. Jadi Airbnb itu merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk memesan em, akomodasi berupa penginapan, tempat, hotel, apartemen, bahkan warga-warga sekitar yang mau apa namanya em, menjual atau menyewakan kamar seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah, mungkin pernah kenal yang namanya Oyo ya. Oyo, oh ya Oyo Red Doors, Oyo itu kan buatan lokal. Kalau Airbnb itu sudah lebih mendunia pada waktu ini. Ya, Oyo Red Doors tahu kan ya? Oh ya, oke. Baik. Nah, sebenarnya cerita suksesnya itu dimulai dari founder Airbnb itu menganggur. Nah, uniknya adalah nganggur, lalu gimana ya dapat menghasilkan uang ya? Nah, gitu. Cari-cari cara, nah gitu kan ya. Nah, dia itu apa namanya mempunyai ide. Oh iya, kita punya kamar kosong nih. Gimana kalau kita nyewain kamar kita yang kosong untuk em, disewakan ke orang gitu. Kita nggak perlu standar hotel, tapi kita bisa menyewakan. Nah, seperti itu. Nah, mereka punya tempat tumpangan tidur, numpang nginep, numpang tidur, gitu ya, dan sarapan untuk penyewa baru. Ternyata hal tersebut menghasilkan uang, gitu ya. Wah, jadi bisa ngabisin uang. Lalu sih dia mulai pitching, gitu ya, pitching idea pada Kombinator dan Squeezia itu salah satu pendanaan untuk bisnis di mana yuk kita mau ekspansi. Gimana kalau yang namanya warga-warga sekitar juga bisa menyewakan kamar yang kosong sehingga dia dapat revenue dan orang itu bisa apa ya namanya menikmati menjadi citizen lokal gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita nginep di hotel sama nginep di rumah orang mungkin akan berbeda gitu ya. Jadi ada pembedaannya di situ. Nah, dari pitching itu Airbnb mendapatkan pendanaan 20.000 dolar gitu ya. Seed funding dan tambahan 600.000 dalam ronde pertamanya. Artinya apa? Untuk pendanaan itu sampai jadi sampai sampai apa namanya berjalan itu 20.000. Nah, sampai level tertentu dia mendapatkan revenue, maka pendanaan tersebut ditambah 600.000 dolar gitu ya untuk pendanaan pertamanya. Itu cerita sukses bagaimana Airbnb itu bisa berkembang dan sampai hari ini masih dipakai oleh jutaan orang di dunia. Nah, ini apa namanya slide aslinya dari Airbnb, kita akan belajar dari situ. Pertama, kita melihat Airbnb itu menawarkan yang namanya problem and solution-nya. Jadi kalau misalnya kita itu pitching sama orang, ngobrol sama orang untuk mendapatkan investasi, uangnya mereka itu datang ke kita harus melihat problem and solution-nya apa. Nah, Airbnb itu mempunyai mengidentifikasi problem. Pertama, price. Kalau misalnya orang itu berpergian dengan low budget, nah, gimana caranya supaya kita itu memberikan yang namanya pendanaan yang murah, kayak gitu. Tapi jujur ya, saya dulu kuliah di Malaysia di S3 itu, saya juga pakai Airbnb, cari penginapan yang murah kayak gitu ya. Sebagai mahasiswa saya cari yang terjangkau kayak gitu itu, karena memang
biayanya terbatas gitu ya. Jadi pertama ada price yang murah, jelas dia mempunyai price yang lebih murah daripada kita membeli akomodasi di tempat lain atau di hotel atau sesuatu yang dalam tanda kutip itu berkesan untuk turis gitulah ya. Nah, kadang-kadang untuk turis lokal domestik maupun internasional pun mencari harga-harga yang terjangkau gitu ya. Nah, bukan hanya itu saja, yang kedua Airbnb itu menawarkan apa? Membandingkan dengan hotel. Kalau hotel itu terkadang itu dia disconnected from the city and its culture. Jadi artinya dia apa namanya? Hotel itu sesuatu yang standar semuanya. Mereka tidak apa ya namanya? Mengunggulkan budaya setempat, tetapi dia punya standar SOP masing-masing, gitu ya. Nah, terus ada no easy way exists to book a room with a local or become a host. Jadi sebenarnya masyarakat-masyarakat itu yang punya guest house, masyarakat yang mempunyai kos-kosan yang disewakan harian, itu sebenarnya enggak untuk apa ya namanya, menyewakan kamarnya, gitu. Jadi kalau pengalaman saya ini juga benar ya Bapak Ibu ya. Saya pernah meng-guidance usaha orang untuk masuk ke Traveloka. Nah, ternyata itu apa namanya, prosedurnya sangat rumit gitu ya. Jadi lebih rumit daripada orang menjadi host di Airbnb. Nanti kalau Traveloka itu biasanya kamarnya berapa, tersedianya misalnya 10, dia hanya bisa menjual 60% atau 6-nya ini gitu. Jadi tidak semua kamar bisa terjual. Nah, it's why kenapa kalau misalnya kita ambil Traveloka, ini mohon maaf ya, ini bukannya membandingkan apa, tapi lebih kita belajar, kita membandingkan Traveloka kok udah habis gitu ya. Tapi di tempat lain kok masih ada gitu. Apakah ini benar gitu? Pernah nggak Bapak Ibu eh, punya experience, kenapa di sini kok masih ada kamarnya, di sini habis? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah nggak sadar kenapa kok itu terjadi? Apakah takut ditipu, pernah nggak kayak, wah ini kayaknya penipuan nih kayak gitu itu. Pernah nggak? Pernah, Ya Pak. ada jatah masing-masing sepertinya. Oke, baik. Ya benar. Cek semua aplikasi Pak. Iya 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 betul. Jadi yang namanya aplikasi itu mempunyai suatu SOP tertentu. Nah, kalau Airbnb exactly apa yang kita punya itu bisa kita jual. Tapi kalau aplikasi yang lain itu nggak bisa. Bahkan yang namanya Traveloka itu nanti ada jadwal orang itu surveyor datang. Datang ngecek kamarnya gimana, foto-foto dan sebagainya. Jadi bukan hanya foto yang dalam tanda kutip kita upload saja, tapi orang itu akan ngecek bener nggak seperti ini. Nah, itu perbedaannya antara aplikasi yang lain dengan Airbnb. Kalau Airbnb gampang, kita punya satu kamar yang disewakan cuma satu. Tapi kalau yang lain memang ada yang namanya, ada yang bisa disewa cuma berapa persen gitu. Itu untuk mengukur yang namanya ketersediaan akomodasi yang diberikan pada customer gitu. Jadi ada plus minusnya di situ. Tapi yang kita bisa lihat bahwa ternyata Airbnb itu memiliki yang namanya melihat celah bahwa nggak mudah loh kalau misalnya kita itu mau menyewakan kamar yang kita punya. Nah, problemnya seperti ini, dia bisa ambil dari berbagai sudut pandang. Lalu solusinya apa? Solusi dari Airbnb adalah web platform. Ini yang pertama kali ya. Web web platform di mana kita bisa melihat setiap traveler itu bisa untuk save money, bisa untuk make money dan share culture. Jadi Airbnb itu booming karena dulu pernah ada suatu penginapan yang menawarkan
kebudayaan setempat. Jadi orang itu diajak untuk makan makanan khas dari wilayah setempat sehingga mereka itu guyup gitu ya. Jadi saling berinteraksi dan orang traveler tuh pengen merasakan sensasi itu. Nah, seperti itu. Itu namanya shell culture gitu ya. Nah, sebenarnya membuat slide kayak gini simple, kita bisa lihat. Tapi dengan slide ini Airbnb itu bisa mendapatkan 600.000 dolar dari eh, Y Ventures dan kapitalnya, Sequoia Capital gitu ya. 600.000 itu kalau di eh, estimasi sekarang dapat berapa ya? Saya jadi ya dapat sekitar 9,9 miliar. 9,9 miliar untuk pendanaan Airbnb. Keren kan ya? Lalu berikutnya, ini struktur original dari Airbnb pada waktu pitch deck atau menawarkan ke dalam customernya, ke investornya, cover, lalu problem and solutionnya kemarin apa namanya tadi sudah kita lihat ya di slide sebelumnya. Lalu market validation, market size, produk, bisnis model, adoption strategi, competition, competitive advantage, timnya siapa, price, and user testimonial, dan finansialnya bagaimana. Nah, kita akan mengulik struktur pitch deck dari Airbnb. Nah, dari cover atau tagline yang namanya Airbnb itu meringkas dengan 7 kata gitu ya. Itu apa namanya eh, tagline-nya gitu lah ya. Nah, sebenarnya ini Airbnb gitu kan ya. Airbed and breakfast, book rooms with locals rather than hotels. Jadi orang itu tahu tagline-nya seperti apa gitu. Sebenarnya banyak hal-hal seperti ini ya, tagline-tagline kayak gitu lah yang membuat orang itu ingat dengan produk kita. Contoh, saya mau mengatakan kata just do it. Nah, kira-kira itu produk apa Bapak Ibu? Mereknya apa? Just do it. Naik, Pak. Naik. Ya, betul. Nike ya, Betul. Nike ya, Nike atau Nike atau merek sepatu ya. Itu yang centang itu just do it gitu ya. Jadi orang-orang itu tahu oh ini merek sepatu kayak gitu itu. Nah, Bapak Ibu juga kalau mempunyai bisnis yang akan pitching seperti ini, hendaknya juga mempunyai tagline-nya apa? Kayak gitu itu. Tagline-nya apa? Kalau saya tanya, tagline-nya adalah connecting people. Nah, kira-kira itu apa ya? Ya, betul, 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 betul. Pak Robert betul. Nokia gitu ya. Itu banyak tagline-tagline seperti itu yang digunakan untuk memancing orang supaya apa ya namanya? Mengingat brandnya seperti itu. Nice, ya. Boleh menyertakan nama tagline gitu ya. Seharusnya seperti ini kalau pitching. Ini tahun 2008 ya. Nah, problem tadi masalahnya apa saja ditulis dengan kata-kata sederhana ya. Kata-kata yang efektif. Jangan kebanyakan apa ya namanya kata-kata yang nggak perlu kayak ChatGPT itu kok banyak gitu. Enggak. Cari yang sesuatu yang mudah dipahami gitu ya. Alternatif lain menceritakan sebuah masalah dengan menggunakan cerita singkat gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu itu eh, presentasi di hadapan investor, nah Bapak Ibu itu bisa menambahkan cerita-cerita di situ. Gitu. Tapi jangan sampai yang namanya slide-nya kebanyakan ceritanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma ngelihat slide, baca gitu, itu jangan ya. Jadi memang Bapak Ibu yang bercerita. Ini solutionnya paling nggak ada 3 alasan yang paling penting bagi customer untuk menikmati, membeli, bertransaksi ke produk kita.
kita tawarkan dengan namanya value proposition-nya mana, value-nya apa, gitu ya. Bisa menjelaskan lebih pada benefit, lalu bisa juga mempunyai produk fisik. Kalau Bapak Ibu jualan produk fisik, bawa saja produknya. Bisa kalau misalnya demonstrasi, itu juga bisa untuk menjadi solutionnya. Nah, market validation ini nanti kita akan belajar juga tentang market validation di beberapa pertemuan ke depan. Nah, validasi pasar untuk mengetahui apakah produk kita menarik atau tidak, gitu ya. Nah, kita bisa lihat berapa orang yang akan bertraveling, berapa dan data-datanya itu semua mencari dari internet ya. Memberikan investor itu pemahaman yang realistis, adanya peluang besar di pasar, gitu ya. Jadi kalau misalnya peluangnya seperti ini, kira-kira dapat market share-nya berapa sih? Nah, itu bisa kehitung, gitu ya. Nah, jadi ini bisa melihat, bisa menarik investor itu untuk tahu adanya peluang, dan dia kayak, oh, make sense sih kalau misalnya kita danakan segini, lalu bisa menggait orang segini. Nah, itu namanya market validation. Lalu berikutnya setelah market validation adalah market size, gitu ya. Market size itu kita bisa lihat dari semua orang yang bertraveling, berapa yang ambil budget secara online. Nah, dari yang berapa yang ambil budget, bukan, kita bilangnya adalah hotel budget ya, atau mungkin yang namanya akomodasi dengan tipe budget, jadi seperti yang terbatas atau yang sederhana. Oh, ini berapa? Lalu Airbnb itu punya market share-nya berapa? Nah, itu. Jadi pertama, Airbnb menekankan pada 2 miliar plus perjalanan besar-besaran, lalu memeriksa ulang dengan kita bisa lihat juga Travel Industry Association ini juga memakai data-data dari luar juga, gitu ya. Kok bisa dapat 2 miliar dari mana? Dari Travel Industry Association ya. Tuh. Ternyata ada 2 miliar perjalanan orang ya dalam 1 tahun. Nah, kita bisa lihat bisa ambil berapa gitu. Nah, di sini contohnya ada berapa orang di Indonesia, pengguna internet, lalu pengguna smartphone dan sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu itu apa ya, mau mempunyai bisnis application ya, application base, kita bisa melihat dari seperti ini, atau bisa top down tipenya, atau bisa bottom up. Bedanya kalau misalnya top down itu kita ngomong bahwa terdapat berapa orang di Indonesia. Ini M itu artinya million ya, atau juta, 250 juta orang di Indonesia, gitu ya. Nah, kalau bottom up gimana? Bottom up itu dari misalnya penjualan per hari, lalu per tahun, terus berapa yang akan terkonvert dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, bisa dua pendekatan, bisa top down dan bottom up. Dua-duanya ini bagus yang mana? Tergantung bisnisnya apa, gitu ya. Kalau saya sih lebih memilih ke top down karena masih ada menerangkan yang namanya berapa porsi dari market size-nya. Lalu slide produknya bagaimana? Nah, bagaimana bekerja, terlihat, bagaimana terasa. Nah, seperti itu. Nah, ini juga menampilkan ya websitenya dari Airbnb seperti ini. Lalu bisa kita lihat setiap map. Oh, ini ada orangnya seperti ini. Lalu orangnya ini punya profil seperti apa, gitu ya. Saya itu juga kemarin kalau pengguna Airbnb itu malah dibilang kayak gini, oh, kamu lagi, ayo menginap, gitu. Jadi saya kemarin di Malaysia itu, saya sudah S3, ternyata itu saya memesan di tempat yang sama dengan orang tersebut di beberapa waktu. Jadi saya itu nggak terus-menerus di Malaysia, tapi ke Indonesia, pulang pergi ke Malaysia lagi, dalam berapa bulan ke Malaysia lagi dan sebagainya. Nah, itu saya cari di Airbnb. Ternyata kepada orang itu lagi, dan orang itu sangat senang ya. Sangat senang untuk saya kunjungi, saya pesan lagi kamarnya kayak gitu. Jadi ada yang namanya keterikatan emosional juga dari orang, gitu ya, untuk mencoba produk Airbnb ini. Lalu kita bisa lihat bisnis modelnya dari bagaimana kita meng-create value dari bisnis tersebut. Misalnya kalau kita lihat ini, kita
kita dapat berapa sih sebenarnya dari transaksinya. Nah, kayak gitu. Itu kan orang yang namanya investor harus realistis. Nah, kita memberikan data-data yang realistis di mana ada berapa banyak apa namanya transaksinya, lalu fee-nya berapa, lalu kita dapat berapa sih per bulannya. Nah, seperti itu. Itu kita ngobrolin tentang bisnis modelnya. Nah, lalu juga kita bisa adoption strategi. Bagaimana kita itu bisa apa ya namanya? Bekerja sama dengan orang, bagaimana kita mempunyai strategi untuk memasarkan produknya kita. Bisa partnership, bisa ngambil bisnisnya orang, bisa akuisisi gitu ya. Karena ya ini saya mau menggarisbawahi bahwa setiap bisnis pun juga ada rasanya untuk mengakuisisi. Kenapa? Karena untuk menghilangkan kompetisi biasanya mengakuisisi. Contoh, wah, ternyata ada pesaingku nih. Nah, pesaingnya itu kita datengin, kita bilang, udah kita beli semua, kamu nggak usah jualan lagi. Nah, itu berarti ada yang namanya mengakuisisi bisnis. Jadi ada juga cara-cara yang apa ya, tidak etis juga dalam mengakuisisi gitu ya. Jadi misalnya kita membuat harga itu di bawah pasaran. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksikan ini apa ya. Jadi harga memang dibawa di misalnya ada orang jual, kompetitor kita jual dengan harga 10.000. Tapi bisnisnya ini menjual dengan harga 8.000. Marginnya 20%. Akhirnya yang jualan 10.000 tadi dia nggak dapat market. Dia nggak dapat market, nggak ada yang beli di angka 10.000, orang-orang belinya di 8.000. Akhirnya yang 10.000 tadi tidak kuasa ya untuk apa namanya bertahan gitu ya. Jadi kayak udahlah, akhirnya dia tutup, dia bangkrut karena nggak ada yang beli. Nah, yang 8.000 itu tadi karena udah kompetitornya tutup, dia mulai menaikkan nih harganya jadi 9.000, jadi 10.000 dan sebagainya. Nah, kira-kira Bapak Ibu mungkin pernah ketemu dengan model bisnis seperti itu. Itu juga yang namanya adoption strategi. Bagaimana caranya kita memenangkan market. Karena memang market itu harus di-create, market itu harus dimenangkan Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak kedapatan market, berarti kita nggak bisa jual barang. Lanjut. Nah, kita juga bisa yang namanya menganalisis kompetitor, gitu ya. Kompetitor kita ada di mana sih, gitu. Nah, analisis analisis kompetitor ini membantu untuk mencari unit selling product atau USP. Apa sih yang membuat orang itu datang ke kita daripada orang itu datang ke kompetitor? Apa sih bargain powernya kita? Sehingga orang-orang tuh mau datang ke kita. Bisa dengan harga yang murah, bisa dengan akses yang bagus, dengan fasilitas yang lebih tersedia, dengan adanya breakfast misalnya seperti kalau Airbnb. Karena Airbnb itu tipenya adalah nyewakan kamar sama makan sarapan ya, kayak gitu itu. Karena apa namanya, dia pengen pada waktu sarapan itu orang-orang sambil ngobrol tentang budaya sekitar seperti ini. Nah, itu juga kita bisa lihat feedback dari customer kita untuk fitur kompetitor. Artinya apa? Terkadang kalau kita punya usaha, kita tanya, biasanya kalau kayak gini beli di mana gitu. Oh, beli di sini. Emang di sana murah ya gitu. Kita pancing-pancing supaya kita mendapatkan feedback dari customer. Kompetitornya bagaimana? Ih, rese. Kemarin saya beli di sana itu dimahalin. Ah, ketemu nih. Berarti kita harus menjaga stabilitas harga. Itu analisis kompetitor yang mungkin bisa menarik investor bahwa oh ini bisnis ini layak untuk didanai. Nah, bisa juga membuat seperti ini. Yang namanya kita melihat opportunity dari segala kompetitor yang ada. Nah, ini adalah menghasilkan yang namanya
maksimal peluang dengan target market yang ada. Misalnya di sini ingin kostumisasi pakaian gitu ya. Oh, berarti kalau kita punya brand kasual itu bisa kok pakaian custom, bisa secara online, menyediakan ukuran secara online misalnya dengan AR. Jadi orang itu dengan ukuran segini difoto dari jauh udah kelihatan kayak pakai bajunya. Nah, itu adalah opportunity yang bisa dipakai untuk pembelian barang. Bapak Ibu, sadar nggak kalau IKEA itu barang-barangnya agak mahal? Ya, ini mohon maaf saya pakai ini ya, em, apa namanya, brand ya. Tahu IKEA nggak? Tahu kan? IKEA itu ya brandnya mahal-mahal, sofanya mahal, lemarinya mahal, lalu kasurnya juga di sana mahal gitu ya. Dan kadang nggak awetnya ini, betul Pak ya. Tapi yang membuat IKEA itu berhasil dan menjadi pilihan banyak orang, menjadi standar adalah dia mempunyai suatu aplikasi yang namanya IKEA AR. Jadi apa yang dijual di IKEA itu bisa kita klik gitu ya. Terus kita bisa lihat kira-kira kalau misalnya ditempatkan di sini cocok nggak ya? Gitu. Pernah pakai aplikasi itu Bapak Ibu? Jadi ada IKEA yang pakai AR. Jadi apa namanya, IKEA ini pada waktu kita beli misalnya sofa. Sofa itu bisa kita letakkan. Oke, saya mau lihat sofa tapi ini kira-kira cocok nggak ya di sini? Dilihatin. Oh, ini sofanya kegedean, ini kekecilan gitu ya. Nah, itu adalah yang namanya em, analisis kompetitor dengan memanfaatkan opportunity di mana perusahaan lain di tempat yang lain tidak punya fitur yang seperti itu. Kalau kita punya fitur seperti itu, maka kita lebih banyak customernya. Nah, seperti itu. Itu namanya memaksimalkan potensi. Gitu. Bisa juga menggunakan XY positioning. Kita posisinya di mana sih? Misalnya ini bebas ya Bapak Ibu menggunakan kata price ataupun ketersediaan, bisa online, bisa offline approach-nya, bisa price-nya, lalu bisa mungkin quality-nya gitu. Itu juga bisa. Jadi kita bisa melihat positionnya kita ada di mana saja. Gitu ya. Ya betul, inovasi. Kita punya inovasi-inovasi di mana saja bisa diposisikan ya. Nah, merek baju kasual menargetkan penetrasi market secara online dengan segmentasi menengah gitu ya. Bapak Ibu pernah tahu yang namanya brand yang namanya Aero Street? Pernah nggak Aero Street? Aero Street, Aero Street pernah? Pernah, mungkin pernah dengar, pernah nyoba, bahkan pernah punya barang dari Aero Street itu. Nah, apa yang terjadi di merek-merek sepatu internasional yang tadi kayak Just Do It gitu ya, lalu merek yang lain-lain itu memasang harga sepatu yang tinggi. Nah, Aero Street itu memasang sepatu dengan harga yang murah. Nah, dia dapat marketnya di situ karena sepatu-sepatu keren itu biasanya harganya itu mahal. Sepatu yang kekinian, sepatu kets gitu, biasanya harganya mahal. Tetapi dengan yang namanya Aero Street itu murah seperti itu. Itu juga punya positioning sendiri. Ya, pusatnya di Klaten betul. Nah, ini competitive advantage-nya. Nah, ini juga kita melihat bahwa benefitnya apa saja. Bukan fitur ya, tapi benefitnya apa saja dari yang ada ini. Fast to market, easy to use gitu ya. List one gitu, brand design dan sebagainya. Lalu berikutnya tim. Nah,
kalau kemarin kita bahas siapa yang paling penting dalam bisnis kita, itu adalah diri kita sendiri, tim ini perlu juga. Nah, tim ini bukan hanya role-nya saja, tetapi yang perlu dilihat di sini adalah keahliannya apa saja. Dia ahli dalam apa sih? Nah, siapa Anda nantinya akan menjadi suatu kepercayaan orang untuk membeli. Misal, orang membeli Tesla karena ada yang namanya Elon Musk, gitu kan? Oh, miliarder ini yang punya invest terhadap teknologi, yang punya ChatGPT, sehingga orang-orang itu punya kepinginan untuk beli yang namanya Tesla. Bahkan ada yang subscribe. Tapi kalau Bapak Ibu tahu yang namanya mobil Tesla itu ada beberapa tipe ya. Nah, tipe tertingginya itu diminta untuk subscribe untuk mengaktifkan yang namanya fitur AI untuk driving. Nah, itu juga ada. Nah, yang namanya tim ini tampilkan yang paling menonjol dari timnya Bapak Ibu. Siapa itu, lalu tugasnya apa, lalu punya pengalamannya apa, sehingga kita bisa tahu dengan orang-orang dengan pengalaman seperti ini bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas, membuat bisnis yang lebih baik lah. Nah, terus ada credibility. Kita harus punya yang namanya press release gitulah ya, atau testimoni pengguna. Itu sangat penting. Nah, Bapak Ibu aja kalau misalnya sekarang itu mau membeli suatu apapun di market hijau atau market orange, itu biasanya melihat yang namanya testimoni. Dan testimoninya pun tidak melihat yang bintang 5 biasanya. Benar nggak Bapak Ibu? Bintang 4, 3, 2, 1 yang Bapak Ibu lihat. Betul ya? Ya, betul. Karena apa? Karena kita mau lihat barang ini itu ada kerusakannya di mana. Barang ini mempunyai ininya di mana gitu ya. Punya apa namanya ya? eh problemnya di mana. Sehingga kita bisa melihat apakah kita bisa apa ya namanya? Bisa memaklumi hal itu tidak. Nah, seperti itu. Tapi yang namanya testimoni pengguna itu sangat penting ya Bapak Ibu. Lalu finansial. Nah, finansial itu juga perlu. Selama ini sudah grow berapa sih? Jadi kalau Bapak Ibu itu mau mendapatkan dana yang tadi 9,9 miliar, paling nggak kita udah tahu terang sekarang itu udah grow sekitar berapa. Ekspansinya berapa, lalu feature-nya seperti apa. Dengan adanya data sekarang, maka nah kayak gitu itu. Jadi memang betul yang namanya finansial itu eh, tujuan spesifik bisnisnya harus ada di dalam segi finansial ini. Seberapa funding yang diperlukan itu berapa, lalu dengan ini dapatnya berapa. Nah, seperti itu. Misalnya untuk meningkatkan transaksi segini, kita membutuhkan nilainya segini. Misalnya seperti itu. Oke, sebelum persiapan pitch itu harusnya persiapan. Persiapannya itu gini Bapak Ibu, ini bukan hanya pitch saja ya, tapi kalau saya bilang interview, kita harus tahu orangnya siapa. Siapa yang ketemu sama kita. Biasanya orang itu mengklasifikasi kalau saya ketemu sama rekan itu bilang Han sekarang lu main apa gitu. Karena nggak semua orang itu main atau invest di sembarangan tempat. Misalnya ada orang yang hanya invest di bidang teknologi, ya udah teknologi aja. Di bidang garment, garment aja. Orang invest di bidang manufaktur, ya manufaktur saja. Jadi kita harus kenali bidang kita itu disukai nggak sama orang, industrinya sama nggak. Lalu stage mana yang akan mereka invest? Nah, karena kalau kita lihat yang namanya stage ya, dari awal, dari seed funding gitulah ya, lalu ada pendanaan tipe A, B, C, atau misalnya kita bisa early stage, lalu ada middle stage, dan late stage itu mempunyai tipe-tipe pendanaan sendiri gitu ya. Nah, kita harus tahu dia itu biasanya menggelontorkan uang atau berinvestasi di stage yang mana.
Lalu berikutnya track record dari investor. Nah, ini juga udah janji, udah deal, tapi uangnya bener nggak yang kita dapatkan? Track recordnya bagaimana? Nah, itu kita harus cari, kita harus gali lagi. Siapa sih orang-orang ini? Punya worth, punya kira-kira punya kekayaan berapa sih? Nah, seperti itu kita harus cari tahu. Nah, buatlah pitch untuk semua keadaan. Artinya apa? Dalam kita menggunakan elevator atau misalnya lagi kita nunggu lift, kita ngomong sama orang, itu juga bisa loh Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menawarkan bisnis kita. Nah, yang paling penting untuk orang itu jangan ngobrol sama kita. Sebelum kita itu berpisah sama orang, jangan lupa CTA, call to action. Boleh nggak saya dapat nomor WA-nya Bapak? Nah, kayak gitu. Boleh nggak saya mendapatkan IG-nya Bapak? Jadi bisa aja di semua waktu kita ngobrolin bisnis, bisa hanya ya menunggu lift, lalu kita bisa juga pada waktu kita ngobrol di suatu komunitas tertentu. Nah, bisa juga yang namanya orang itu tertarik sama bisnisnya kita. Kita harus punya persiapan untuk semua keadaan. Kita bisa bilang yang namanya elevator pitch gitu ya. Jadi memang ini paling populer, paling orang itu tertarik sama bisnis kita, mau join ke kita itu karena kita itu mengeluarkan kata-kata yang menarik orang selama kurang dari 60 detik. Lalu juga bisa yang namanya pitch dalam waktu yang pendek, misalnya 10 menit gitu ya. 3 sampai 10 menit. Orang mau lihat aja bisnisnya kita seperti apa sehingga bisa menarik orang untuk eh, menginvestasikan ke kita gitu ya. Nah, ini biasanya dalam bentuk video gitu ya. Video untuk franchise gitu ya. Waralaba itu biasa penyampaian 3 sampai 10 menit supaya orang itu tertarik untuk join ke waralaba kita gitu ya. Lalu di 1 jam itu wah itu lebih detail lagi. Biasanya kalau orang-orang minta waktu kita dalam waktu 1 jam untuk pitching, berarti orang itu sangat apa ya concern juga, sangat berminat untuk invest di dalam bisnis kita. Pastikan semua slide mempunyai tujuan. Kalau Bapak Ibu membuat slide, pastikan mempunyai tujuan. Pastikan Bapak Ibu dimanapun harus sudah siap slide-nya itu. Gitu ya. Lalu kita harus lihatkan apa yang bisa didapatnya yang kita berikan kepada orang itu di setiap slide-nya. Konten-kontennya kita harus melihat juga ya. Terakhir, list but not least itu adalah latihan. Terkadang kita belum siap apa-apa, tapi sudah ditanya lagi bisnis apa gitu. Kita belum apa-apa sudah ditanya, gue punya uang, taruh mana ya? Nah kayak gitu. Jadi Bapak Ibu harus latihan untuk pitching, latihan untuk memamerkan bisnisnya Bapak Ibu sehingga orang itu tertarik dan bisa menjadi partnernya kita. Lalu selama pitch, nah Bapak Ibu tolong berikan yang namanya quick hook gitu ya. Quick hook itu banyak sekali. Itu Bapak Ibu bisa kalau misalnya Bapak Ibu rasa gimana kita bisa belajar quick hook? Itu biasanya kita lihat di TikTok ya. Kita lihat video apa yang membuat kita itu ingin mengetahui tentang video itu apa gitu lah. Jadi kayak gini. Mungkin kata-katanya gini pertama. Ini pengalaman pertamaku untuk, nah misalnya seperti itu. Lalu bisa membandingkan juga. Aku baru tahu ini kalau aku punya ini. Nah itu adalah hook-hooknya itu atau misalnya kita bilang hooknya itu apa ya? Suatu kata-kata yang bisa menarik perhatiannya orang. Itu namanya hook. Lalu kita lihat bahwa hooknya itu kita selaraskan ke dalam visi kita. Lalu storytelling. Dulu itu sangat susah loh ya. Yang namanya cari akomodasi yang murah. Nah, karena dulu saya pernah punya pengalaman
pergi ke suatu tempat, nggak ada hotel di sana. Lalu saya nggak tahu mau nginep di mana. Storytelling. Katanya orang, katanya siapa gitulah ya. Pengalaman yang terbaik ada di dalam setiap warganya. Oleh maka itu, kita harus perlu yang namanya mempunyai suatu aplikasi yang bisa menawarkan kemudahan untuk orang itu datang ke kita. Nah, betul. Ini ada yang mengatakan di chat memancing atensi. Ya, betul. Karena apa namanya, buat orang tertarik atensinya ke kita, lalu kita ceritakan dengan caranya kita, orang itu tertarik, maka orang itu mau join ke kita. Fokus pada komunikasi nonverbal itu biasanya pakai tangan. Saya bingung, kayak gitu tuh, sambil kepalanya kayak gini. Itu komunikasi nonverbal. Lalu dari timnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang punya ilmu komunikasi yang tinggi, yang paling bagus ya, biarkan presenter itu yang untuk presentasi. Bapak Ibu owner, tapi bukan berarti membiarkan Bapak Ibu sendiri yang ngobrol gitu ya, Bapak Ibu sendiri yang ngomong berkomunikasi enggak, tapi dari antara timnya Bapak Ibu siapa yang paling pinter untuk ngomong, yang terbaik siapa, berikan kesempatan. Dan manfaatkan kesempatan sesi Q&A. Orang kalau mau bertanya berarti udah interest gitu ya, terhadap sesi Q&A. Tipsnya jelaskan expertise dan experience-nya apa saja, dan jangan berbohong dalam pitching ya, dan jangan memohon kepada investor gitu ya. Jadi kita hanya menawarkan, ya terserah sama dia. Kita jangan memaksa pada investor untuk berinvestasi ke model bisnis kita. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh investor. Bapak Ibu bisa lihat pertanyaannya berbeda. Yang namanya pertanyaan bisnis sama raising capital gitu ya. Artinya bagaimana kita itu mendapat pendanaan seed funding, sama untuk late stage atau middle stage itu pertanyaannya berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita baru mau membuat, ya berarti bagaimana proyeksi market ke depan gitu ya. Tapi kalau udah punya bisnis, berapa valuasi perusahaan gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menjawab hal ini bisa juga untuk ditaruh di slide-nya Bapak Ibu. Jadi orang tuh tahu, oh intinya ini. Ini ada yang do dan don'ts gitu ya. Jawabnya singkat, padat, dan jelas gitu ya. Dan minta klarifikasi kalau belum jelas pertanyaannya, dan menggunakan kata-kata ya, kata-kata yang menarik. Misalnya kami telah mengobservasi, kami tahu, kami sudah memvalidasi. Nah, jangan katakan kata mungkin. Mungkin bisa narik customer, jangan. Jangan kayak kata rasa-rasa. Kami rasa ini dari terbaik, enggak. Jangan pakai itu. Tapi berikan data gitu ya. Jangan berargumen, jangan berdebat sama investor, memberi jawaban yang sangat panjang jangan. Tapi singkat, padat, jelas. 20 sampai 30 detik maksimum satu pertanyaan itu sudah paling maksimum. Setelah pitch, follow up dan revise. Revise apa? Revise pitch deck kita, PPT-nya kita harus direvisi. Revisi berdasarkan apa? Berdasarkan pertanyaan dari investor yang tadi, ataupun apa namanya, kita bisa lihat emosionalnya kita bagaimana, apa yang perlu ditingkatkan gitu ya. Dan jangan lupa follow up. Ya, yang terpenting itu juga follow up. Oke, kesimpulannya kita harus mempunyai yang namanya raising funds untuk salah satu solusi agar bisnis kita tidak kekurangan dana. Karena kalau bisnis sudah kekurangan dana, itu kemungkinan besar tidak akan selamat gitu ya. Jadi kalau kita ingin membesarkan bisnis, kita mempunyai bisnis untuk operasi, kita harus punya yang namanya raising fund. Step pertama yaitu evaluasi bisnis dengan 5 metode kemarin, lalu temukan investor untuk raising fund. Investor bisa
Selain ini bisa ada yang namanya bank, peer-to-peer lender, personal investor, angel investor, venture capital, dan kalau misalnya boleh, ya kita gunakan angel investor terlebih dahulu. Orang yang interest banget sama kita, orang yang dekat sama kita, orang yang rela semua orang pasti tidak rela kehilangan uang. Tapi kalau misalnya angel investor itu dia udah siap biasanya untuk oke, kalau misalnya tidak ini punya toleransi yang lebih tinggi daripada investor yang lain. Setelah menemukan investor, cari engage-nya gimana, lalu coba mastering your pitch untuk pada ini ya. Lalu buat pitch deck, lalu perkenalan sebelum mengenal investor. Lalu jangan lupa yang tadi ya, yang namanya elevator pitch itu tetap beneran real. Dan saya biasanya mempunyai kartu nama Bapak Ibu. Kartu nama kasih gitu ya. Bahkan dalam acara yang namanya connecting ya, connecting ke orang gitu ya, namanya kartu nama itu jangan sampai kita bawa pulang. Artinya apa? Jangan sampai kartu namanya kita itu nggak laku. Kasih ke orang supaya orang tuh paham bisnis kita, lalu nanti suatu saat orang itu akan menghubungi kita untuk menawarkan bagaimana kemungkinan untuk bekerja sama, gitu ya. Itu dari saya. Jadi terakhir terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai bisnis, tolong buat pitch deck-nya. Itu sangat berguna banget. Apalagi nanti kalau ketemu sama orang pasti akan tanya, ada proposalnya enggak, ada slide-nya enggak, mau dong mempelajari bisnismu. Nah, seperti itu. Biasanya itu akan menarik orang untuk berinvestasi ke kita atau menjadi mitra kita nantinya. Baik, demikian materi kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan?